Jadi masuk surga itu Pak, tidak mesti orang Arab. Jadi orang soleh tidak mesti orang Arab. Ya, menjadi orang beriman tidak mesti orang Arab. Karena banyak bukan Arab itu bisa bersaing dalam ilmu agama. Contohnya Imam Bukhari. Beliau bukan orang Arab, tapi namanya sampai sekarang Pak dikenal, Imam Al-Bukhari. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalamil Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada bab yang lalu atau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang beliau datangkan dalam bab ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat pada setiap amalan. Nah, jadi niat dalam amalan Pak sangat penting. Ya, kita sembunyikan atau kita kasih terang itu perbuatan Allah tahu. Nah, walaupun kita menyembunyikan amalan, pasti Allah tahu amalan kita. Karena Allah mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubaduhu ya'lamu Allah." Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, kalian menyembunyikan ataupun menampakkan amalan kalian atau di dada kalian, ya'lamullah, Allah pasti mengetahui. Subhanallah. Dan beliau datangkan hadis, di antaranya hadis yang sudah kita bahas atau sudah kita baca, yakni dari Amirul Mukminin, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar ini sahabat yang mulia setelah Abu Bakar. Jadi kalau kita ditanya, Pak, siapa sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar? Maka jawabannya adalah Umar ibn al-Khattab. Beliau ini wafat pada tahun 23 Hijriah. Wafat pada tahun 23 Hijriah. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Setelah Nabi wafat digantikan oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar cuma 2 tahun. Tahun 13 Hijriah meninggal. Diangkat Umar bin Khattab. Umar ini Pak 10 tahun memimpin Islam. Subhanallah. Ini Umar Pak 10 tahun sampai di Palestina. Syam dikuasai Pak. Syam, negeri Syam. Padahal Arab Saudi itu Pak, negeri Arab dulunya itu Pak, negeri yang tidak pernah diperhitungkan. Dipandang enteng nih Pak. Negeri yang tidak ada hasil buminya. Negeri yang tidak terkenal sekolahnya. Negeri yang tidak pernah didengar menaklukkan kota yang lain. Bahkan kurang air di situ Pak. Subhanallah. Mampu menundukkan negara adidaya. Syam, negeri Syam. Negeri Syam. Dan di zamannya lah beliau radhiyallahu taala anhu ditaklukkan kembali Masjid Al-Aqsa. Di zamannya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak pernah Pak sebelumnya. Sejak zamannya Nabi Sulaiman sampai zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, Al-Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Di zamannya Umar bin Khattab jatuh, ya,
apa namanya? Kunci perbendaharaan Al-Aqsa. Nah, Masya Allah. Di tangannya siapa? Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Umar, ditaklukkan kembali. Tahun 23, ya, beberapa tahun setelah Umar wafat, itu diambil kembali Al-Aqsa. Kapan lagi mulai diambil, Pak? Tahun 600-an Hijriah. Di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Setelah zamannya Salahuddin, tidak tahu zamannya siapa lagi. Ya, sampai sekarang Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang apa? Zionis Yahudi. Ya. Mereka itu suka dipanggil Israel, Pak. Senang nyawana. Israel. Oh iya, memang Israel. Apa artinya Israel, Pak? Keturunan Nabi Israel, Yakub alaihissalam. Jadi kalau mereka dibilang Israel, berarti mereka kita anggap anaknya, anak keturunannya Yakub. Padahal mereka adalah dari bangsa monyet dan kera yang telah dilaknat kaum Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Jadi subhanallah, beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, Pak, hadis ini satu-satunya hadis yang berbicara tentang niat. Tidak ada sahabat yang pernah riwayatkan hadis tentang niat. Jadi cuma satu hadis. Jadi kalau ada orang kelompok yang bilang tidak boleh terima hadis tentang iman kecuali dua sahabat, tidak boleh satu, maka ini aliran sesat. Siapa yang di antara mereka, Pak? Alhamdulillah sekarang sudah dibubarkan pemerintah, Hizbut Tahrir. Sudah dibubarkan pemerintah. Ini aliran sesat menyesatkan. Alhamdulillah pemerintah sudah bubarkan ini. Ya, baru-baru ini dibubarkan lagi kelompok pengacau Islam, FPI, dibubarkan juga pemerintah. Kita berdoa, Pak, sama pemerintah, semoga yang lain ini dibubarkan juga sama pemerintah kita. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap niat akan diganjar apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia dan perbendaharaannya, awim ra'atin yankihuha, atau hijrahnya untuk menikahi wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan hijrah. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Panjangnya namanya. Imam yang pertama yang meriwayatkan ini hadis adalah Imam Abu Abdullah. Ini nama kunyahnya, sama dengan Abu Akilah. Ini nama kunyah. Kamu tahu jika teh bapakna Yanu. Nah, ambokna gitu. Ambokna. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ini namanya. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Ismail bin Ibrahim. Jadi Imam Bukhari itu, Pak, Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad. Nama bapaknya siapa? Ismail. Nama kakeknya Ibrahim bin Mughirah. Kakek kulantukna. Kalau kita nenek kulantukna. Ya, bin Bardizbah, di atasnya lagi, Pak. Al-Ju'fi
Al-Bukhari. Al-Ju'fi nama kampung kecilnya, Al-Bukhari nama kampung besarnya. Beliau ini orang Eropa, Pak. Syria. Al-Bukhari. Bukan orang Arab. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Jadi masuk surga itu, Pak, tidak mesti orang Arab. Jadi orang saleh tidak mesti orang Arab. Ya, menjadi orang beriman tidak mesti orang Arab. Karena banyak bukan Arab itu bisa bersaing dalam ilmu agama. Contohnya Imam Bukhari. Beliau bukan orang Arab, tapi namanya sampai sekarang, Pak, dikenal. Imam Al-Bukhari. Nah, yang kedua yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abul Husain. Abul Husain namanya adalah Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qurashi Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, beliau orang Naisaburi. Dalam kitab sahih mereka berdua. Dalam kitab sahih mereka berdua. Dan di sini dikatakan alladzaini huma asahhul kutub al-musannaf. Dan kedua buku ini, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kitab Sahih Bukhari, ada orang yang berani mengkritik Sahih Muslim, pegang dia, Pak, baru kita ruqyah rame-rame. Ini jinnan nih. Ya, ndak beres ini orang, ya. Kalau dibilang di Sahih Bukhari, semua ulama diam. Ya, kalau dibilang Sahih Muslim, semua ulama diam, tidak berani berkomentar. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Karena Imam Bukhari, Pak, Imam Bukhari, beliau itu punya hafalan sampai 700.000 hadis. Dan beliau tulis satu hadis dalam keadaan berwudu dan salat istikharah. Satu hadis yang beliau ingin tulis, wudu, salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Dan beliau masukkan dalam kitab sahihnya itu 5.000 hadis. Semuanya sebenarnya 7.000 hadis. 7.000, tapi ada yang berulang. 5.000 hadis dari 700.000, Pak, yang beliau hafal hadis. Imam Bukhari. Subhanallah. Luar biasa jamaah, ya. Nah, alhamdulillah. Kita kembali. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Coba kita perhatikan al-a'mal. Sesungguhnya setiap al-a'mal, para ulama menjelaskan di sini al-a'mal semua jenis amalan. Karena banyak amalan, Pak. Amalan anggota tubuh, amalan hati, amalan mulut, pikiran, semua itu amalan. Ya, semua itu amalan. Bahkan orang gerak-gerakkan tangan itu punya niat pasti, Pak. Punya nggak niat, Pak? Ada orang yang berdiri umpamanya mau ke rumahnya si fulan, pasti memiliki niat. Dua niatnya itu, pergi silaturahim, ziarah, atau nagih utang. Semua ada niatnya, Pak. Nah, dan jangki pandang enteng ini yang namanya niat, Pak. Menghadirkan niat dalam amalan, jangan pandang enteng, Pak. Kata Imam Ibn al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, beliau ini salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang wafat sekitar tahun 180-an Hijriah. Beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dianggap kecil. Apa tuh amalannya ini? Tu'azzimhu niyah, tapi besar di sisi Allah, Pak. Dicatat besar di sisi Allah. Kenapa? Niatnya, Pak. Warubba amalin kabir tusaghirhu niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar amalannya, Pak, tapi dicatat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan niatnya. Makanya orang tidak bisa dipandang enteng, Pak. Biasa saja dia, biasa saja. Ya, biasa saja.
tapi amalannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatnya hebat. Ya? Niatnya yang hebat. Tapi betapa banyak orang, Pak, betapa banyak orang kita lihat, wih, ini orang asli na memang tongan nih. Ayo. Hebat memang tongan ini, petak memang tongan nih, tapi kecil amalannya. Kenapa? Karena niatnya tadi. Mungkin ada riya di situ. Mungkin mau dilihat, mungkin mau didengar, mungkin karena tidak enak, akhirnya nyumbang juga. Ada pengumuman, siapa yang bisa bantu ini masjid, paling hebat ini. Tapi dia punya nama. Dia punya nama. Si sirik kan dia tidak nyumbangan nih. Ayo. Ya, malu saya kalau tidak nyumbang ini. Akhirnya apa? Bismillah, 10 juta. Tapi ada anak kecil di situ kok dong. Ada anak kecil. Kerjanya mungkin ya serabutan, atau serabutan jamaah. Sialon jam, sialotinan jam. Ya, keliling dia bawa jualannya, Pak. Tapi ke rumahnya pengurus masjid, diam-diam dia. Assalamualaikum. Ngapa gini? Tadi ini sikit dia nedoe. Siapa? Tim kanak-kanak 50 saat. Dia apa nih, Deng? Ya, bantu masih gitu. Di kanak-kanak ini. Ayo. Ayo jamaah. Tapi bisa saja amalannya, Pak, mengalahkan yang tadi. Kenapa? Niat. Niat. Makanya niat ini perlu kita perhatikan baik-baik, Pak. Perlu